Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun pada saat dia ke Damsyik. Perintah Yesusnya jangan percaya. Berarti jangan jadi Protestan, jangan jadi Katolik, jangan jadi Kristen. Karena Yesus melarang. Iya. Itu dalil. Kita nggak menyembah Paulus. Siapa bilang menyembah Paulus? Yesus mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Bukan jangan kau sembah, jangan kau percaya. Tulisan Paulus itu tentang apa juga dia? Nggak suruh. Nggak urus. Dia mau tulis apa kek, nulis itu kek, memberitakan apa kek, memberitakan harga telur, harga pepaya, harga nangka, nggak urus. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Enggak, dia nggak ada tulis harga nangka, harga itu nggak ada. Dia tulis. Makanya kan kamu menguraikan apa yang ditulis Paulus. Kami nggak peduli sekarang. Yesus tidak mengatakan apa yang dia tulis. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Ya, terus apa untungnya juga Paulus dia ikut? Apa untungnya juga ada? Mau untung, mau rugi, mau buntung, EGP. Yesusnya melarang jangan percaya. Kok di situ jadi aneh? Kita nggak percaya Paulus, percaya Yesus, tulisan-tulisan Yesus. Nggak percaya Paulus. Kalau Anda Oke, Anda percaya Yesus, Anda tidak percaya Paulus. Iya. Sekarang dari mana Anda? Lewat mana? Tulisannya Kristus lewat Paulus ya saya percaya. Tapi untuk percaya. Sekarang Paulus ini menerima ajaran dari mana Paulusnya? Dari Yesus. Berarti Anda mengakui kalau Paulus ketika di gurun bertemu dengan Kristus. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saya percaya tulisannya karena dia latar belakangnya apa dia. Berarti Anda adalah anti Yesus. Berarti Anda adalah serigala yang nyamar-nyamar pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan itu menurut Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Saya percaya Yesus. Yesusnya berkata ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Di padang gurunnya mana? Saya memang nggak percaya. Padang gurun yang mana? Mau padang gurunnya di Papua? Di mana kek? Yang jelas Yesusnya melarang. Jangan kau percaya. Padang gurun atau enggak? Padang gurun dong. Padang gurun. Kota. Makanya baca Bible itu benar-benar. Itu kota. Kota apa? Perjalanan ke Damsyik. Kota apa? Ketika dia menuju ke Damsyik, Paulusnya mengatakan dia bertemu kemudian dengan Kristus ketika dia menuju ke Damsyik. Iya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Damsyik adalah padang gurun. Gimana dong? Itu ya zaman dulu ya memang kan udah zaman ke sini kan banyak orang juga tinggal di situ ya, pasti ada perkotaan lama. Iya, sekarang 2000 tahun yang lalu itu gurun, Cak Ayu. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun saat Paulus berjalan ke Damsyik sesuai dengan 1 Raja-Raja 19:15. Padang gurun. Raja-raja itu Damsyik kan zaman lain lagi, Bang. Iya, tahu. Samakan zaman dahulu, samakan kayak zaman Yesus. Tetapi zaman Paulus jalan menuju Damsyik itu masih padang gurun. Jadi perintahnya jelas, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu. Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya, kami tidak percayalah yang ajaran yang lain. Tapi ajaran Paulus percaya. Ajaran Paulus kan dia menulis apa yang Tuhan Yesus. Berarti Anda ini penyamar. Anda ini serigala nyamar domba berarti. Yesusnya melarang percaya tapi Anda percaya. Habis itu Anda mengaku Anda pengikut Yesus. Berarti Anda ini penyamar, mengaku-ngaku domba tapi Anda itu serigala.
Ya terserah abang lah mau bilang penyihir. Bukan terserah saya, saudara. Bukan terserah Iya, saya. itu terserahmu kan Bukan. kamu. Aku nggak bilang domba. Yesus yang kamu mengatakan. domba. Yesus Serigala yang mengatakan. berburu domba. Yesus, apabila Yang ada aneh. orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, jangan kamu percaya. Tapi Anda percaya, berarti Anda serigala menyamar domba, ngaku-ngaku murid Yesus, padahal Anda tidak percaya kepada Yesus. Begitu, saudara. Kok nggak Sadar percaya Anda sekarang kepada kalau Anda Yesus? itu bukan. Anda sekarang sadar kalau Anda itu serigala nyamar domba. Enggak, saya percaya Yesus. Enggak ada serigala. Kalau Anda Pasti kalau itu kan Anda jelas. percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Iya, soalnya abang waktu kali supaya untuk menggiring opini supaya jangan percaya Paulus, jangan percaya Paulus saudaranya. ini supaya tidak Kan dipercayai aneh. yang melarang Yesus, bukan saya. Saya hanya membaca data Matius 24, 23 sampai 26. Di situ muatannya jangan percaya kepada Paulus. Kan Paulus juga bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, makanya diakui sebagai Enggak rasul. ada urus. Gitu loh, Mau dia Babang. ketemu Bom-Bom, Ya. ketemu Edis, mau ketemu Timbul, Panjol, enggak percaya saya, enggak peduli. Yang Ya jelas udah. Yesus yang mengatakan, jangan kamu Kronologinya percaya. begitu. Makanya abang Jangan kamu belajar percaya. potong-potong langsung. Jangan di kamu padang gurun, percaya. seolah-olah udah itu aja. Kan ada kronologi lainnya. Dia bertemu Apa kronologinya apa? Apa? Di situ ketemu Yesus dengan memberikan. Petrus. Ya itu Iya. akhirnya mereka akui dia sebagai rasul. Di mana? Gitu. Di mana? Di mana? Di Makanya mana baca kemudian Di di kisah para rasul. Kisah para Rasul. Kisah 4, 5 kan itu setelah dia dipanggil di padang gurun di Berarti perjalanan ke kalau Damsyik. begitu berarti kalau begitu membuat Yesus bahwa murid-muridnya akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut tergenapi dong. Matius 24 nomor 24, nabi palsu itu melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Apa 12 yang murid dilakukan Paulus memang mujizatnya? yang wallahu alam, kan Paulus ini banyak mujizatnya. Apa salah satunya? Dipatok ular nggak mati. Kok di hidupnya setelah ikut Tuhan Yesus pun terdampar di karam kapal. Mau dibunuh orang Yahudi. Itu yang dia dapat. Iya, itu hadiahnya bagi penyesat. Nanti kalau begini, nanti kalau kamu sudah ketemu Yesus, kamu ditanyakan, cupu, kenapa kamu kemudian mempercayai Paulus? Ya kau jawablah, saya percaya Paulus karena begini. Nah kira-kira Iya. apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus? Pada Kira-kira apa intinya, jawaban Yesus? Paulus Kira-kira ketemu jawaban Yesus? lihat dari hidupnya. Hidupnya dulu adalah Apa kata Yesus? agama Enyahlah Nasrani. daripadaku, Tapi aku tidak setelah mengenal ketemu kalian. Yesus, Kalian hidupnya adalah pembuat berubah. kejahatan. Itu Bang. Dia ketemu Oke. Yesus, hidupnya berubah. Saya anggap Anda beleng-beleng, Anda tidak menguasai materi, Anda hanya Aku modal juga anggap cowok. abang beleng-beleng terlalu memaksakan kehendak abang. Perintah Yesus jangan percaya, malah Anda percaya. Ya saya Syandillah. Nyamar-nyamar pengikut Yesus tapi nggak percaya Yesus. Sakit. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percayalah. Katanya percaya Yesus, malah enggak percaya. Teman-teman di follow akun ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebentar aja ini Gurunda. Cuman ada sedikit yang Waalaikumsalam mau saya tanyakan dulu warahmatullahi nih. wabarakatuh. Siap. Ini saya ada lihat pendeta ini Gurunda, dia lagi berkhutbah di gerejanya. Jadi dia itu seolah-olah memfitnah Islam. Dia membawa surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Masalah nikah. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Nah, jadi di Ya. sini Gurunda artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri. Nah, ini mereka framing, pendeta itu framing bahwa di Al-Quran itu ada ayat LGBT. Karena di sini Allah bilangnya menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, itu yang Justru dianggap kehihian itu Gurunda. Itu maksud gini, manusia laki dan perempuan itu apakah dia itu sejenis atau tidak? Beda, Sama-sama manusia. jenisnya sama manusia. Cuma yang berbeda kan gendernya. Dia Kalau yang kita salah kan- mengartikan. Dia yang salah mengartikan, makanya di gereja mereka boleh segituin. Ya, Kalau kita tidak salah mengartikan firman Tuhan. Mereka Siap. yang salah mengartikan, makanya di gereja mereka itu boleh gitu. ya itu makanya saya naik Gurunda. Saya istilahnya kan Iya. minta dijelaskan aja. Siapa tahu ada teman-teman kita yang istilahnya yang awam masalah Al-Quran apa kan, tolong dijelaskan. Iya. Takutnya mereka salah paham Iya. gitu. Nah, Iya, nanti juga teman-teman muslim yang masih awam akan lihat apakah di masjid atau di gereja yang menikahkan yang kayak begitu. Kalau di masjid kan nggak ada, Bang. siap Gurunda, siap. Siap. Tapi Oke, memang saya penting. pamit turun dulu Gurunda. Memang penting untuk disampaikan supaya yang awam itu jangan salah tangkap karena memang mereka lihai dalam menyesatkan orang. Iblis itu lemah. Mereka lah yang membantu iblis supaya penyesatan iblis itu kuat. Siap Gurunda. Inna kaida syaitan kana dhaif. Ya, oke saudara, makasih informasinya ya. Ya, siap. Dengarkan itu Assalamualaikum teman-teman sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berhati-hati memang. Orang-orang ini lihai. Kita naikkan yang non-muslim ya teman-teman ya. Akunnya goyang, di tap-tap saudara-saudara. Ada yang mereport. Halo? Kenapa jadi kayak gini? Hello? Halo, saudara, jelas. Selamat siang. Aku pun mau, Bang. Aku pun mau. Aku pun mau, bukan cuman Abah yang mau, cuman tugas. Iya, aku juga mau, Bang. Cuman karena tugas lebih penting daripada tidur, Bang. Iya, saya pun mau. Iya, langsung balik lanjut Makidi. Halo saudara, bapaknya Yohanes. Nikodemus ini ya. Halo? 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 Aku juga bisa mau juga bang, diam-diam baik, mau juga bang. Tapi karena tugas, saya harus penginjilan. Enak loh itu naik-naik sini duduk aja, gak ngomong-ngomong. Halo, saudara Stewart. Halo. Kekecilan bang, dibesarin lagi. Ya, gitu. Moncongnya kayak gitu. Apa karena keseringan ya? Oh, sudah kayak mirip bang.
Mungkin dari kecil diajarin makan itu ya, kok jadi mirip kali. Mirip sekali, mirip makanannya, mirip makanannya, mirip sekali, mirip sekali. Tapi kan memang dari sperma orang tuanya kan ya. Konteks jangan percaya sama Paulus. Tunggu dulu, Anda murtadin kah? Saya bukan. Lalu Saya Anda Muslim. Oh Muslim. Kita cari yang non Muslim abang untuk Oh, berdiskusi. gitu baik. Kalau gitu saya mendengar aja. Iya, makasih abang ya. Baik. Izin, Oke. izin ya bang. Oke baik. Terima kasih. Makasih. Salam. Halo, selamat siang. Siang Bang Juma, Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Dari Islam, Kristen? Ya, nama saya Buhari Bang, Muslim? Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ada mau gimana bang? sedikit saran boleh Bang? Atau Boleh. maksudnya Siap. satu lagi tentang ini waktu sering berdebatan Abang lah gitu ya. Siap. Ini baru pertama kali, tadi saya baru buka TikTok habis makan siang kan. Baru ini gak saya jumpa TikToknya Abang gitu. Oh Biasanya saya iya. sama Ustadz Yusuf PI di situ. Ini baru saya jumpa, makanya saya langsung follow lah kan. Siap. Saya mau bilang Iya, ini Bang. Bang, ketika Siap. berdebat itu kenapa setiap Ustadz itu saya perhatikan ya, kenapa selalu dengan nada-nada yang tinggi gitu. Terus ada unsur-unsur macam tertawa atau macam nyeleneh segala macam. Saya rasa memang itu karena faktor dari lawannya gitu, yang modelnya seperti itu, terbawalah suasana, kan gitu kan. Iya. Maksud saya bisa kita macam apa gitu, bisa nggak tuh apa namanya, agak tenang gitu, menjelaskan dengan apa gitu. Itu sih kalau saran Iya. saya Bang ya. Iya, bagus. Jadi, Kadang-kadang terlalu kuat gitu, saya pun dengar kok macam marah-marah gitu Bang. oh iya. Iya, mungkin itu salah ya, mungkin itu keliru menurut pandangan kita. Akan tetapi yang tahu tentang situasi lapangan itu adalah mereka yang berdebat. Kalau kita ini kan cuma taunya duduk mendengar permainan pemikiran dan hati serta logika kita tidak bekerja, kita hanya mendengarkan saja. Mereka saudara-saudara kita ini yang berdebat itu sedang bertarung bang. Mereka sedang bertarung, mereka sedang perang logika, perang pemikiran, perang perasaan, perang data, perang argumentasi, perang emosi, perang jiwa, perang keadaan, dan banyak lagi kemudian yang mempengaruhi sehingga keadaan-keadaan seperti itu terjadi. Saya sendiri sering melakukan itu. Dan saya sadari itu terjadi karena mungkin karena belum bisa menguasai forum, belum menguasai diri, atau bisa jadi ada hal positif yang saya tahu tapi teman-teman yang mendengarkan tidak tahu. Maksudnya ada trik yang ada pesan yang ingin saya sampaikan dengan keadaan tersebut. Karena saya sendiri merasakan Ustadz di Indonesia khususnya sudah banyak guru-guru kita yang berbicara itu sangat lembut. Tapi belum pernah saya temukan mereka mensyahadatkan orang-orang Kristen. Saya lebih banyak melihat teman-teman kita yang berjuang di lapangan apologet Islam ini dengan karakter mereka, tapi alhamdulillah mengantarkan banyak orang kafir masuk Islam. Gitu saudara. Jadi saya rasa itu tergantung dari metode atau karakteristik seseorang. Apalagi para apologet itu kan mereka bukan murni ustadz, mereka boleh dikatakan penginjil, boleh dikatakan juga dai. Ya, kalau saya sendiri mengatasnamakan diri saya sebagai apologet Islam.
Untuk membela keyakinan saya, apapun saya lakukan selama itu tidak melanggar kaidah hukum, tidak haram dalam agama saya. Salto, teriak, melengking, tertawa, kalau demi untuk menjaga kemudian hinaan-hinaan terhadap agama saya, itu pun saya lakukan. Mati sekalipun, apalagi kalau hanya sekedar tertawa, gitu Bang. Benar, Bang. Jadi kan kalau kategori itu bahasanya bermuzakarah gitu ya. Iya. Mungkin ya memang punya kelemahan-kelemahan ya, sama seperti pemain bola Bang. Kita sebagai penonton ini pasti ketika mereka melakukan kesalahan pingin mereka itu menjadi pemain yang baik. Itu niatan kita bagus. Tapi ya maklum kapasitas pemain kita di lapangan pasti penuh dengan kelemahan, ada juga kekurangan gitu. Seperti itu kawan. Oke. Ya, Iya. terima kasih Bang. Karena satu lagi bisa Makasih. jadi karena faktor ini juga tidak tahunya cara bermusyawarah dengan benar. Kadang-kadang mungkin Iya, lawan iya. kita seperti ini ya mungkin terbawa suasana juga gitu Bang ya. Iya, iya. Iya, tapi bagus. Masukan Anda, pertanyaan Anda itu juga adalah merupakan satu input yang positif. Ya, terima kasih Bang Juma. Oke, saudara, sama-sama. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan yang oten ya Bang ya. Ya, Bang. Terima kasih. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya Bang. Saya cuma mau nyapa Bang Suma aja. Soalnya saya tiap hari siang malam selalu ngikutin Bang Suma. Saya dari Madura, Bang. Oh, Madura, Masya Allah, luar biasa. Maduraku luar biasa. Iya, sehat selalu Abangku. Alhamdulillah, seperti yang Abang lihat, Iya, iya. kami sehat. Masya Allah. Iya, gas terus Bang. Kalau di Insya Allah, Madura, Bang. jangan sampai oten itu macam-macam. Habislah congor babi itu. Congor babinya yang habis, jangan orangnya Bang. Iya. Iya, makasih Bang Suma. Saya turun. Oke, saya makasih saudaraku, Masya Allah. Sehat selalu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Kok jadi Horas ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah lama bang ini saya nggak ketemu wabarakatuh. sama abang. Udah lama nggak satu koma sama abang. Cuman udah lama Oh, juga sih, gitu. tahun. Bang, mau Siap. nanya boleh bang? Sebelum Apa saya langsung itu? turun. Bagaimana bang Iya. nasib-nasib orang-orang non Muslim itu mereka menuhankan Yesus bang? Gimana Orang-orang gimana? Kristen. Bagaimana nasib orang-orang Kristen nanti di akhirat nanti maupun di dunia maupun di akhirat nanti bang? Di dunia maupun Kalau di akhirat. kalau di Al-Quran kan jelas mereka akan diusir oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah? Ada bang kan Apa yang mereka apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan memusuhi mereka sendiri. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka sendiri, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari oleh apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Dan itu tertulis dalam Matius 7 nomor 22 23. Begitu Bang. Apakah mereka nanti dunia itu akan menyesali bang? Bahwasanya yang datang itu bukan Mesias yang datang, benar? Jelas kalau sudah diusir pasti Untuk di Bang. akhiratnya itu kan di Ya, dunia itu. di Matius 7. Oh Ya, ya udah. innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka di jahannam Bang, di neraka, api yang nyala-nyala. Oke lah. Ya udah itu aja bang. Makasih bang. Oke, baik saudara. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, selamat siang. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini ada sedikit mau saya tanya nih Bang. Dari mana, Bang? Saya dari Medan Bang, tepatnya Pematang Siantar. Maksudnya Katolik atau Protestan, saudara? Oh, saya Muslim Bang, cuman ada sedikit aja yang mau saya tanya nih. Muslim. Iya, gimana, Bang? Ada teman dekat saya itu dia menikah dengan orang Kristen. Jadi saya teman dekatnya nih Bang. Jadi kira-kira saya sebagai teman dekatnya salah nggak membiarkan itu Bang? Membiarkan. Ya. Ya, dinasehati toh, sudah menikah. Sudah, istrinya orang Kristen, dia sendiri Muslim. Ya, dinasehati toh, itu zina kan. Nggak boleh itu. Anaknya nanti jadi anak yang haram, anak zina. Enggak, dia murtad Bang. Berarti dia sudah pindah agama. Iya, itu saya dosakah kalau saya membiarkan, karena itu termasuk teman dekat saya sendiri, teman dekat. Enggak dosa sih, kan itu pilihan. Kecuali ada masa di mana dia minta nasihat, ada masa di mana dia minta petunjuk arahan, tapi Anda tidak memberikan arahan. Artinya ya Anda berdosa, berarti membiarkan mereka melakukan kemungkaran, yaitu berupa kufur kepada pencipta langit dan bumi, gitu. Jadi Bang, saya minta saran ini Bang, bagaimana cara saya untuk bisa menasihati dia gitu Bang? Ajak beliau untuk berdiskusi. Kalau dia membuka diri untuk berdialog, silakan. Ajak Ya. diskusi, iya. Kalau beliau mau, kalau tidak mau jangan dipaksa. Seperti itu. Kecuali kalau dia merasa ya kenapa saya masuk Kristen, kan banyak yang kayak gitu. Setelah masuk Kristen ternyata menyesal dan minta kembali keluar. Begitu. Ini sih masalah pernikahan, saya rasa dia karena saking cintanya mungkin ya sama istrinya itu. Iya, karena memang ya kalau kita lihat data, salah satu triknya itu memang begitu. Ada misi memacari yang Muslim supaya mereka bisa ditarik menjadi agama mereka. Itu juga metode agama mereka untuk mencari pengikut itu begitu. Memikat, sama yang dilakukan Lina Wijaya kemarin begitu. Memikat berondong. Saya pun punya feeling bahwasannya dia dapat bantuan finansial dari pihak keluarga. Begitulah. Begitulah barangkali, saudara. Oh, jadi mau saya tanyakan itu tadi, berdosa nggak sebagai teman? Karena kan dalam Islam membiarkan suatu yang istilahnya yang ada di dekat kita, bahwasanya kan saya mendengar kita ikut andil dalam mendapatkan dosanya gitu, Bang. Iya. Tapi Anda pernah nggak dia minta arahan, atau pernah nggak ada kesempatan untuk berbicara tentang hal itu, tetapi Anda diam saja? Kalau dia memang nggak ada secara langsung, karena mungkin dia segan, takut sama saya, karena saya termasuk teman dekatnya. Tapi pernah saya singgung sampai saya telepon selama 3 jam, saya telepon dia, kenapa, apa alasanmu, gini. Tapi terakhir dia pun seolah-olah kayak, ya sudah, ini pilihanku. Dia mengatakan seperti itu. Oh, berarti tugas Anda udah selesai, Bang. Tugas Anda sudah selesai. Karena tentang perasaan kita nggak bisa lawan. Makanya memang harus berhati-hati. Makanya ada apologet ini supaya anak-anak kita itu, saudara-saudara kita itu jangan terjerumus. Tutup pintu untuk jatuh cinta kepada non-muslim. Tutup. Karena kita tidak ada misi mengislamkan orang dengan memacari mereka. Nggak ada itu di Islam. Nggak boleh. Begitu kawan. Dan ini ada satu lagi Bang, ini teman saya Kristen, dia memacari perempuan yang Muslim. Nah ini ada lagi teman dekat saya juga, teman dekat saya ini Kristen dan dia mencari Muslim, gitu. Ya itu memang begitu kawan, itu trik.
bagaimana mereka bisa mencari domba-domba yang sesat. Salah satu caranya itu hati, memikat hati, mengajak orang-orang di luar agamanya untuk jatuh cinta kepada mereka. Habis itu dimurtadkan. Oh, oke, Bang. Makanya apologet Islam itu hadir untuk memberikan sikap agar supaya anak-anak kita ini jangan jatuh cinta kepada yang tidak seakidah. Begitu. Oke, saudara. Terima kasih banyak, Bang. Iya, sama-sama. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Angga. Selamat siang, Bang. Ya, siang Bang. Boleh Dari tanya? mana? Dari agama mana? Katolik, Protestan? Oh, saya Islam Bang, Islam. Islam. Ya, Iya. saya pengen tanya Bang. Perbedaannya kan di Kristen itu ada Trinitas ya, Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Kalau di Iya. Hindu itu kan ada Brahma, Wisnu, sama Siwa. Itu kan hampir mirip-mirip tuh Bang. Iya. Dan reinkarnasinya pun dari Wisnu itu menjadi Krishna. Dan mungkin kalau di Iya. Kristen itu jadi itu Yesus. Apakah itu sama Bang? Apa berbeda? Ada kemiripan memang karena kan Roma itu dipengaruhi oleh Yunani. Sementara Yunani itu kan adalah ajaran Trimurti, ajaran paganisme, polytheism, Hellenisme, Stoa. Itu memang ada kemiripan itu. Seperti itu Bang. Makanya Trimurti, Trinitas itu mirip. Oh iya Bang. Satu lagi Iya. Bang, ini yang paling penting Bang. Saudaraku kan nikah dengan orang Kristen dan dia sekarang sudah sampai punya cucu, dan itu sah tidak Bang? Maksudnya? Ya, pamanku itu dia menikah dengan orang Kristen dan sampai sekarang dia sudah tua, sudah punya cucu. Nah, untuk pernikahannya itu apakah sah atau tidak itu Bang? Maksudnya dia murtad? Tidak, dia masih Islam, istrinya Kristen. Oh, Jadi tidak anak- sah. Oh, tidak sah Bang Tidak ya? sah. Iya. Karena syarat sah nikah ya harus sesama Islam. Kalau tidak terpenuhi rukunnya berarti batal. Oh iya Bang. Ya baik Bang, itu saja Bang. Terima kasih. Oke. Makasih saudara, thank you. Halo saudara Rio. Piye kabare? Rio. Rio. Oh. Dia membisu. Teman-teman, kita ini ya, di sini di Kota Makassar sudah hampir memasuki waktu asar. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan informasi terkait dengan usaha skincare BZ Bang Suma Glowing ya, sudah launching dan kita sekarang penjajakan distributor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau skincare-nya kita, saya dari pabrik hari ini di drop ke rumah ya. Saya cuma dikasih tadi sama ini pabriknya dengan hasil labnya oleh dokter yang langsung dari lab terkait dengan ini produk skincare, produk skincare. Saya kasih gambarannya sedikit ya teman-teman. Ini bisa cowok, cewek juga bisa. Nih sudah langsung BZ punya. BZ. Nah, kita promosi bentar aja. Nanti Sadli akan rutin untuk mempromosikan dan sudah ada beberapa calon distributor
yang beredar di Indonesia. Alhamdulillah setelah beberapa lama vakum, kita uji klinik, harus betul-betul steril, harus isin-isinnya benar-benar jauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan efek negatif terhadap pengguna. Alhamdulillah sudah keluar hasilnya dan Masya Allah sangat memuaskan. Ya, termasuk saya sendiri pakai dan juga beberapa keluarga. Kami pakai dulu, kami uji dulu apakah produknya itu bagus atau cocok atau gimana gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian sudah bisa pesan langsung ke admin, ke Bang Sadli, langsung ke beliau. Uji labnya nanti akan kita tampilkan. Uji labnya nanti kita akan tampilkan hasil labnya segala macam isin-isinnya. Yang pasti hal ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ya dalam situasi kita cocokkan dengan kulit kita orang Indonesia, orang Asia. Harganya itu per pieces 230 per satu satu box. Gitu ya, Sat? Nomor HP-mu yang bisa dihubungi kan? Berapa nomornya teman-teman yang pingin? Ya, satu paket, betul, satu paket. Maklum lah ya kan ya. Satu paket, nomormu berapa? 08 15 plus 27 28 plus 28 lagi 22. Ah, segitu nomornya. Nanti tinggal hubungi satu paket ya. Apa aja di situ dalam ada 4 ya. Lengkap dari situ 4 pokoknya 4. Saya nggak ngerti ya di situ. PO. Iya. Oke. Seperti itu saudara ya. Jadi ada 4 paket, 4 bagian di situ ada onde-onde, kue lapis, ada apa lagi? Daun sirih, batu tawasnya juga ada, lengkap semuanya. Daun pisang, satu paket lah semuanya itu. Nanti langsung komunikasi aja langsung dengan Sadli. Dan pasti nantinya kita akan ada distributor-distributor yang akan menjelaskan itu. Kita pingin menggaungkan seluruh pengguna Kinker itu menggunakan produk Beset. Khususnya umat Islam ya. Cukup satu produk ke umat Islam aja belanjanya. Ngapain memperkaya di luar kita? Kalau kita ada sendiri yang produknya bagus, ya kenapa tidak kita pakai produk kita? Saya nggak tahu. Saya cuma bisa tahu yang pasti campurannya itu ada daun mengkudu dengan buahnya. Oh gitu ya. Dilarang katanya membuka rahasia gitu. Overclaim gitu. Oh siap. Kita dilarang karena beliau yang sudah masuk ke lab, beliau yang dapat pencerahan dari dokternya, nggak boleh katanya. Tapi boleh dong saya bocorkan sedikit. Sudah ada hasil lab dari SIG, hasil lab dari SIG. Merkuri kita nggak pakai, kita nggak pakai, nah itu merusak. Jadi kami hanya menggunakan buah mengkudu yang kami parut sendiri. Iya, doktipnya aman, masya Allah, alhamdulillah. Sekira begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi yang mau silakan di nomor yang tadi bisa disebut sekali lagi saya sebutkan ya teman-teman. 0815 plus 27 plus 28 plus 28 tambah 22. Nah, segera kemudian pesan Anda buktikan bagaimana indahnya menggunakan produk dari Bang Zuma. Ini Bang Zuma langsung punya produk. Nah, makanya namanya di situ Beset. Nah, gitu, saudara. Oke, silakan Anda di sana, nanti kita tinggal ini sudah ada beberapa yang pesan lewat Kang Santang semalam. Itu kita upayakan kalau bisa masa pencobaan teman-teman pakai, gelombang kedua nanti akan membludak permintaan. Karena saya rasa sudah lama Anda tidak menggunakan. Harga 230 ya. Itu per pieces untuk yang ecerannya. Itu ya Sat ya. Kalau harga distributor itu rahasia. Nanti bisa kontak langsung ke Sadli kalau mau jadi distributor.
Tapi kalau harga pasaran, saya minta kepada seluruh distributor tidak boleh mengangkat harga dari 230 rupiah tanpa ada izin dari ownernya. Nggak boleh ngangkat harga, baik itu di Papua, baik itu di Kalimantan, Sumatera, nggak boleh. Harus senasional harganya segitu. Nggak boleh, karena kita berbisnis ini bukan mau semata-mata mencari keuntungan. Kita ingin mencari pahala, karena niatan kita untuk hasil dari jualan ini, hasilnya untuk kita pakai untuk umat. Saya sendiri, banyak anak mu'alaf saya yang saya yang saya hidupi, yang saya nafkahi, anak-anak yatim yang saya nafkahi, dan saya tidak ingin minta kepada netizen. Saya ingin ada usaha saya yang murni dari jerih payah tangan saya sendiri, kemudian dari teman-teman ada keuntungannya juga menggunakan produk kami. Anda juga sudah memberikan secara tidak langsung membantu perekonomian para mu'alaf. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan yang memang menggunakan skincare, saya sarankan jangan pakai di yang lain punya, pakai di produk umat Islam sendiri, supaya kita saling membantu untuk mengangkat perekonomian umat Islam. Saya kira begitu, kita rehat sejenak teman-teman, nanti kita akan jumpa lagi setelah ini waktu asar. Nanti kita akan membahas materi-materi yang mungkin lebih menarik dari yang sekarang. Yang pasti tujuan kita adalah membentengi akidah umat Islam agar anak-anak kita tidak terjerumus, karena hal ini sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent juga untuk kita uraikan dan kita sampaikan agar menghindarkan generasi kita dari gerakan-gerakan pemurtadan misionaris, di mana tadi sesi terakhir kita dengarkan bagaimana teman-teman kita yang naik curhat menceritakan tentang ada temannya begini, ada temannya, perih dengarkan itu, perih sekali. Nah, tugas kita lah untuk jangan lagi ke depannya ada yang kayak begitu. Ya, kita tutup sahabat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah netizenku, jayalah, sehatlah, sukseslah kalian. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube, terima kasih banyak semua yang di YouTube, di channel-channel yang berafiliasi dengan Zulkifli Mabas. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas Menara Syiar yang ikut bergabung untuk menyiarkan dakwah Islam ini, menyiarkan kemudian materi-materi apologet tak henti-hentinya siang dan malam, ikut menyibukkan diri untuk ikut berpartisipasi menyebarkan materi-materi apologet, yang mana hal ini memang harus merambah ke seluruh lapisan masyarakat Islam agar mereka tidak mudah dimurtadkan oleh para misionaris. Ada Lensa News TV, ada NTP, ada Oma Islami, ada Antromedia, ada Asbik Channel. Mereka adalah pejuang-pejuang kita semua. Maka saya minta saya sarankan kepada teman-teman di follow, di subscribe channel-channel tersebut. Lensa News TV, kemudian ada Mantepe Channel, ada Oma Islami, ada Antromedia, Asbik Channel. Silakan didukung channel-channel ini, kita besarkan channel-channel tersebut agar dakwah apologet Islam itu bisa sampai merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Demikian, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Yonata. Waalaikumsalam. Lagi live ya dari tadi ya? Iya. Saya nonton tadi. Tapi saya sudah mau pamit sama netizen. Ada hal apa ini? Mau jualan skincare juga? Oh, nggak, pengen nyapa aja. Sekarang iya. Tadi akun besar saya kena banned gara-gara masuk ke roomnya Julius, terus saya bilang apa ya? Saya bilang apa itu? Iya, kena tadi. Ya udah. Siap Gurunda? Iya. Jadi gimana nih? Ya udah Gurunda, selamat istirahat. Kalau tadi mungkin mau istirahat, mau sholat, mau apa gitu. Tunggu. Kamu nggak mau PK?
Oh bolehlah sekali lah. Boleh, caranya gini nih. Oh gitu. Iya, yang match yang di bawah tuh Gurunda. Aku tahu sebelum kita tutup. Ya, match dulu lah sekali. Tapi saya heran nih kalau pakai akun anti rungkat nggak FYP Gurundaku. Oh gitu ya. Jadi tidak direkomendasikan oleh TikTok. Masya Allah. Iya, cuma kalau pakai akun biasa gampang kena tombak. Ya, lebih baik yang sedikit tapi aman lah. Akunku yang paling besar kemarin itu cuman berapa jam langsung kena sihir. Pakai akun anti rungkat. Nggak tahu, aku nggak mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Ya, pakai akun anti rungkat, Abang. Oh, Saya sekarang kalau pakai akun besar itu saya nggak berani. Tadi aja mampir ke Julius, saya ngomong apa gitu langsung kena tombak. Ya cuma sehari sih. Iya, besok jam 13.00 baru bisa live. Kalau Tadi saya mampir ke kena Julius. itu Gimana? sepekan lebih malah tanggal 8 baru bisa. Sama Gurundaku. Saya juga sepekan tadi itu baru bisa live. Saya masuk ke roomnya Julius. Oh gitu. Kena tombak baru bisa live. Saya salah, seharusnya pakai akun kecil. Makanya sekarang lebih baik pakai akun anti rungkat. Meskipun yang nonton perbedaannya berbanding apa ya? Perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi kalau pakai akun anti rungkat ini nggak direkomendasikan sama TikTok. Anti rungkat. Bacaan aja bang, tuh bacanya apa bang? Udah, Matius 12 ayat ke 13. 15b. Matius 12 ayat ke Ini 15. Ridwan ini lebih daripada Yesus ya teman-teman ya. Yesus saja pernah bohong ya. Dia nggak pernah bohong seumur hidup, bayangkan. Matius 12 Nomor 15. 15b. ayat 15. Lihat. 15. Bang Per, dia ini nggak pernah bohong Bang Per. Yesus saja pernah berbohong. Maksud mereka ini. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu Itu menyingkir apaan dari kan yang baca? Judul perikop Matius 12 bang, 15b-nya dari judul perikopnya baca. ini ku baca Injil Matius 12 Matius. Ini bang 12b. 15b pasal 12 ayat 15b. Sekarang ku ada pegang Bible di sini. Coba bukain. Coba mana? Tuh coba on cam. Bentar. Nah, Ini Assalamualaikum Kak Aisyah. Ini Bibelnya. Ada Bibel di sini. Ini kan Matius 12. Nah coba 15b. Ini kan Matius kan? Matius. Iya 15b. Matius 12 ayat 15 ya. 15. Matius 12 ayat 15. Belakang lagi. Ini. Itu berapa? Nah tuh baca coba dari judul perikopnya apa tuh bang? Ini kan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kok yang di bawahnya itu, yang di bawahnya? Ya takut dia. Di bawah, nah itu, Nah, apa judul perikopnya? Yesus hamba Tuhan. Nah, sekarang kenapa lu Tuhanin? Hah? Sekarang kenapa lu Tuhanin? Terus itu apa hubungan sama aku bohong? Ya bacanya tadi apaan? Bacanya tadi apaan? Hah? Enggak, bacanya tadi apaan bacanya? Tadi kan aku belum baca. Sudah langsung tanya kenapa kau Tuhan? Definisi hamba apa? Utusan.
Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan gimana? Ya kan Yesus hamba Tuhan. Nah, kan lu udah mulai bohong kan? Nggak jujur lu berarti. Bohong nih Bang Sal. Bohong apa? Iya Bang Per, karena aku mau buka data Bang Per. Berarti dia lebih mulia daripada Yesus Bang Per. Yesus aja pernah berbohong Bang Per. Di mana Yesus berbohong? Nih sebentar, jangan nangis. Enggak nangis. Nah, Kalau enggak ada kau tunjukkan Yesus berbohong, berarti kau kalah ya. iya. Mana dia? Janji ya, kalau enggak ada kau buktikan Yesus berbohong dalam Bibel, kau kalah ya. Iya. Iya, kalau ada berarti kamu memang pembohong segala dusta, bapak segala pendusta ya, betul ya? Mau tunjukkan. Iya, Yesus setuju dulu berarti siapa yang berbohong itu adalah bapak segala pendusta ya? Iya. Yes. Oke. Ini kata Yesus nih, pergilah kamu ke pesta itu. Diam. Bentar. Itu di Bible Injil apa, bab berapa? Biar kulihat juga di sini. Oke, Yohanes 7 nomor Yohanes 7. 8. Yohanes Pergilah 7. kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tinggal Yesus. Ya, tinggal di Galilea. Yohanes 7 berapa? Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi diam-diam. Dia pun pergi ke situ tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Artinya dia sembunyi-sembunyi, tidak memberitahu Di sama mana saudaranya. tulisnya sembunyi-sembunyi? Diam-diam. Mana menipunya di mana? Arti diam-diam apa? Diam-diam tanpa suara lah. Kalau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Ya kan definisi lah sembunyi-sembunyi kayak gimana? Ya aku tanya sama kamu, jadi sembunyi-sembunyi gimana? Nggak, dia pergi diam-diam tanpa suara. Iya. Nggak ngomong. Mana bohongnya? Bohongnya mana? Sudah. Bang lihat kalah di peristiwanya sini. Bang. Dia kan tinggal di Galilea, saudaranya pergi ke pesta itu, Ya. di pesta itu. Ya. Terus dia ngomong sama saudaranya, contohnya, Ridon, aku nggak pergi ke pesta lah. Kamu aja pergi ke sana. Mana dia ngomong kayak mana dia ngomong gitu? Ini demikian katanya kepada mereka. Ia pun tinggal di Galilea. Kata Yesus gini, pergilah kamu ke pesta itu. Contohnya kita dua, Ridon, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum siap, karena aku masih ngisi air nih contohnya. Mana? Lontong. Oke, kurangin sekali lagi ya. Pergilah kamu Ridon ke pesta itu. Jangan Ridon, pergilah kamu. Nggak ada Ridon di situ. Mana Ridon? Itu kan kau sudah bohong itu. Ini aku ngasih analogi samamu loh, biar kamu kau baca sesuai yang tertulis. Masa yang tertulis kau analogi lah. Aduh, kau nih gimana sih? Kau tahu nggak paham? Oke, kulangin sekali lagi ya, Adinda ya. Kulangin sekali lagi. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikian katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Ingat ya. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta, dan ia pun pergi juga ke situ. Mana pergi ke situ? Mana pergi ke situ? Oh, iki. Mana? Iki loh. Bapak ini pandainya berkilat lidah aja Bapak. Biar aku baca aja. Tanya ada masih berkilat. Itu Bang, Injil aku nggak boleh gini loh Bang, dengar Bang ya. Bentar, Dengar, itu Injil apa itu? Yohanes berapa? Yohanes Astaga, tadi dia kasih tunjuk loh. Yohanes berat berapa? kali memang Bang. Memang berat kali kalau kayak gini. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 7. Yohanes 7 ayat 8, 10. Ayat 8 10. Bentar aku bacakan. Memang berat kali ya teman-teman ya. Jangan dibaca selanjutnya, nanti Kamu baca ke pesta itu. Aku belum pergi ke jahat situ. Bang. Pergilah kamu ke pesta itu. Belum pergi ke situ ya, dia bilang ya. Karena waktuku belum genap. Karena aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka. Dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudaranya pergi, berangkat ke pesta itu.
Jeder. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Apa yang Ya. dia bohong? Jeder. Dia berbohong nggak sama saudaranya? Jeder. Berbohong gimana? Ini mengatakan sama saudaranya, bahwa saudaranya mengetahui dia tinggal di Galilea, tidak akan pergi ke pesta. Artinya dia berbohong nggak sama saudaranya? Dia tidak katakan dia tidak akan pergi ke pesta. Tidak ada dia katakan dia tidak akan pergi ke pesta. Terus bohongnya di mana? Bro, di sini kata dia, bro, dia tinggal di Galilea. Dia tinggal, tapi dia di situ tidak ada katakan bahwa dia tidak akan ke pesta. Tetapi saudara-saudara Yesus berangkat, dia pun pergi. Iya, dia pergi. Kenapa? Apa yang salah di situ? Berarti dia Apa bohong yang nggak ya? bohong? Berarti Bohong sama bohong nggak siapa? ceritanya? Bohong gimana? Tadi dia saudara-saudaranya mengetahui dia di Galilea nggak? Iya, emang saudara-saudaranya mengetahui dia di Galilea karena dia tidak bersama saudara-saudaranya. Nah, kalimat dia di sini pergi diam-diam tidak terang-terangan. Kalau dalam versi sekarang, contohnya aku datang ke pesta yang kita janjikan dan aku tidak mengatakan kepadamu aku tidak ke situ. Karena aku datang ke situ, aku tuh pakai masker, pakai jaket, pakai jubah biar supaya jangan kau tahu Dia aku tidak datang ke mengatakan situ. dia tak ada kata-kata di situ tidak akan pergi ke pesta. Oh, jadi ini bohong nih, yang bohong bebel atau kamu? Bro, di gini loh, bro. Mana kata-kata dia Bentar bro, tidak akan bentar ke bro, pesta? bentar. Kamu nih nggak boleh loh bro. Gini bro. Dia katakan pergilah kamu ke pesta. Aku belum pergi. Aku belum pergi. Dengar bro ya. Bukan aku tidak Jangan akan menambah pergi. firman. Jangan menambah firman supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dengar bro. Itu kau yang nambah-nambahin. Kau yang Di nambah. sini aku hanya Dengar, mengambil daripada sini bro. Iya, Di dengar, sini aku baca. dia, Dengar. di sini Nah. dia mengatakan bahwasannya dia belum pergi ke situ karena waktu Dia belum pergi. Kalau dia udah Belum genap, pergi. kalau dia udah genap, bro, dia nggak mungkin datangnya diam-diam sembunyi-sembunyi, bro. Belum pergi, bukan tak pergi, belum pergi. Bro, kalau ini udah genap, bro. Kau nggak bisa buktikan dia bohong. Dengar lu, bro. Kalau ini dia udah genap, tentu dia datangnya tidak perlu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nggak perlu dia datangnya tidak terang-terangan, pasti dia datang terang-terangan. Nah, kenapa aku bilang begitu? Di sini orang Yahudi mencari dia. Orang Yahudi mencari dia dari pesta itu, dia berkata di mana dia? Dia nggak ngaku dia tuh udah ada di situ. Bentar, aku baca. Mana dia nggak ngaku? Mana dia nggak ngaku? Di ayat berapa itu? Seharusnya dia nggak perlu ditanya lagi di mana dia di situ. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Mana? Ini ayat 11-nya, bro. Mana dia nggak ngakunya di mana? Bro, di sini orang Yahudi mencari Yesus. Seharusnya kalau orang Yahudi mencari Yesus, nggak perlu orang itu mengatakan di mana dia. Artinya dia di situ. Orang Yahudi mengatakan dia di situ tidak ada, tapi dia ada di situ. Berarti dia berbohong nggak sama orang Yahudi? Mana dia ada berbohong sama orang Yahudi di situ? Mana? Ini ayatnya. Coba baca nomor 11-nya, bro. Nomor 11 ya. Bacakan. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Artinya mereka di sini mereka tuh menemukan nggak Yesus? Macet. Hah? Macet. Aku bertanya, di sini orang Yahudi menemukan Yesus atau enggak? Hah? Di sini orang Yahudi menemukan Yesus atau enggak? Di sini orang Yahudi menemukan Yesus atau enggak? Ayat 11. Iya, menemukan Yesus atau enggak? Bentar ku baca. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Menemukan nggak mereka? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata dia orang baik, ada pula yang berkata ia menyesatkan rakyat. Ini udah lain ini udah lain tema ini. Ini udah di luar daripada pesta. Nanti di sini pestanya dari kejauhan nanti. Aku udah baca kok semuanya. Jadi yang sampainya di sini ya, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata di manakah dia? Seharusnya kalau dia tadi datang pentahiran ini sudah kalimatnya sudah genap, tentu dia tidak sembunyi-sembunyi datang ke situ. Tidak perlu dia katakan. Di mana di ayat 11 dikatakan dia sembunyi-sembunyi? Dia Ini sembunyi. bro, Di mana? nomor 10-nya bro, dia tidak terang-terangan. Tetapi Ya itu kan waktu pergi. Wah, kau diam dulu. Waktu pergi itu apakah orang Yahudi ada di situ?
Makanya kau katakan dia sembunyi-sembunyi dari orang Yahudi. Ini dia sembunyi sama muridnya, sama saudaranya. Sampai di pesta. Di mana dikatakan dia sembunyi dari saudaranya? Mana? Ada Baca tertulis dong, di mana? baca. Memang berat loh kalau kenyataan kayak gitu, bro. Ya, mana tertulis. Emang berat. Mana dia tertulis? Memang nggak Tapi- ada, sembunyi itu nggak ada tulis. Tetapi saudara Ya berarti kau tambah-tambahkan kan? Kau dengar mana? dengar ya, dengar ya. Poinnya di situ Bro, tak ada. tetapi, bro, Kau bolak-balik sampai pagi pun tak ada. Bro, dengar bro. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi ke situ tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Ini kalimat diam-diam kepada saudaranya atau kepada siapa? Saudaranya sudah pergi kok kepada saudaranya. Di sini dia berjanji sama siapa sini? Dia janji apa di situ? Dia janji apa? Di sini dia janji sama siapa di sini? Sama saudaranya, pergilah. Nah, sampai di sini udah nggak sama saudaranya lagi berarti? Ya karena saudaranya sudah pergi. Ini bahasnya di pesta, bro. Mana? Ini bahasnya di Mana? pesta. Mana? Bacalah kau. Oke, Tetapi kulangin ya. sudah saudara-saudaranya pergi. Sulit banget memang. Itu sulit. Sulit. Ini ada kau temukan Yesus berbohong. Dengar bro ya. Oh, nggak mengakui. Enggak mengakui, enggak ada di situ. Kau udah dari tadi bola-bola. Kamu tahu nggak kenapa dia di sini bro nggak ngaku, nggak bilang dia pergi ke pesta bro? Karena kan di pesta itu adalah adanya mabuk-mabukan perempuan-perempuan. Mungkin jaga image. Di mana dia katakan di situ tidak pergi karena ada mabuk-mabukan? Di mana? Jangan kau tambah-tambahin. Oh, jadi kamu nggak tahu kalau pesta Yahudi itu melakukan ini mabuk-mabukan? Ya memang pesta mau mabuk-mabukan, tapi di mana tertulis di situ dia tidak mau pergi karena ada pesta mabuk-mabukan? Bapak ini cari yang tertulis. Udah ada yang tertulis, Bapak ngeles-ngeles. Gimana sih Bapak? Iya, ya kan kau tambah-tambahin gimana? Oke, bentar. Ayat yang tertulis. Sebentar. Bro. Sebentar bro. Yang tertulis lain kau tambah-tambahin, kau kurang-kurangin. Apa untuk ini mencari masalahnya? pembenaranmu. Apa masalahnya dia, Bang? Kenapa dia marah-marah? Enggak, tentang masalah Matius 7. Yang marah-marah siapa? Kamu naik-naik marah-marah. Apa yang marah-marah? Bahwasannya Yesus itu berbohong sama saudaranya, tapi dia nggak ngakuin katanya. Karena tadi pembahasannya gini, Bunda Rama, pembahasannya gini, dia katanya nggak pernah bohong sih. Udah kau tak bisa buktikan Don bahwa Yesus ini berbohong. nggak pernah dusta katanya. Jadi dia tuh melampaui daripada Yesus saja pernah berbohong. Yesus pernah mengakui ibunya tidak ibunya. Kau aja, sudah lari kemana-mana kan? Bentar ya. Ini kita bahas tentang masalah tentang ini ya, pembohongan tadi ya. Kau tak bisa buktikan Yesus berbohong, kau sudah kalah. Sabar, kalau kau nggak nerima di situ, sabar ya. Ada ayat lain kok. Sabar, ada ayat lain kok. Ada ayat lain. Tadi kan kau bilang kalau kau tak bisa buktikan di situ kau kalah. Ya sudah, kalah udah selesai. Penonton ada loh, penonton ada di bawah loh. Bapak ini suka ngeles, bukan kalah. Udah, tadi kan sudah di perjanjian itu. Kalau dia tak bisa buktikan di ayat itu Yesus berbohong, dia kalah. Mau apa lagi? Udah selesai. Aku Kata turun ya. pergi diam-diam Kau menurut sudah Bapak kalah. itu gimana? Itu. Menurut Bapak kata kabur. Lucu memang Bapak itu, aneh. Jelas ada datanya, tapi ngeles. Dikasih kronologi, nggak terima. Nah, ini Bapak itu tadi ayatnya di sini ya. Bapak itu adalah segala pendusta. Nah, orang yang berbohong adalah bapak segala pendusta. Itu. Siapa yang di sini menjelaskan? Kita buka di apa ya? 1 Korintus ya. 4:15. Nah, Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena aku yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini kata Paulus. Ternyata bapak mereka itu adalah Paulus.
Berarti pendusta, bapak segala pendusta ini. Itulah kronologi abang tadi itu kan yang di kampus tadi itu. Dosa Yesus itu bilang orang goblok, bilang orang iblis. Dosa itu. Apa menurut yang nggak berdosa orang dibilangin gitu? Hei kau iblis, kau goblok. Iya mengatakan ini lagi si perempuan itu Matius 15 ya 26 anjing katanya kan kayak gitu kan. Lihat itu. Ini lagi nih. Yesus tidak mengaku ibunya nih ada loh. Ntar ya, aduh ngelek banget ini. Di mana dia? Ketika murid datang menyampaikan kepada Yesus, Guru, ada ibumu di luar. Siapa ibuku? Dia tidak mengaku ibunya, dia mengingkari ibu. Berdosa kan anak durhaka tuh. Durhaka itu kalau mengingkari seorang ibu. Padahal ibulah yang meregang nyawa melahirkan kau. Tantrum sudah kalau kita ini. Nah, kita ambil daripada kristologi ya. Nah, kristologi juga meyakinkan bahwasannya di sini di Yohanes 7:8-10 tadi ini adalah Yesus berdusta. Ini dari mana? Kristologi news. Di sini Yesus mengatakan Yesus berdusta. Kenapa sih suka ketawa bangsal? Ambil ini serius. Lucu. Hotel lucu-lucu ya. Iya bun, dia aneh banget, nggak ngakuin dia bahwasannya Yesus tuh pernah berbohong, tapi dia lebih mulia dari Yesus katanya. Dari dia lahir nggak pernah ngambil ikan mamanya, nggak pernah ambil uang mamanya, nggak pernah jahat sama orang. Si apa tadi? Dia selama dia dari kecil sampai besar, dia manusia paling sempurna, paling baik berarti. Kalahlah para nabi. Berarti dia tidak pernah melawan sama guru, tidak pernah berantem sama teman. Wow, luar biasa sih Ridon ini. Muncul lagi dia. Iya, kita lihat lah. Ridon pernah nggak berkelahi di sekolah dulu? Berkelahi? Ya pernah berkelahi. Oh, tadi kau bilang nggak pernah berbuat kesalahan, sekarang Kau bilang aku pernah berbohong. Emang berkelahi salah? Salah lah bang. Makanya, memang apanya yang salah? ya Apanya karena yang salah? Justru ada kesalahan lah makanya bisa terjadi berkelahi. Apanya yang salah? Memang menurut abang itu berkelahi benar ya? Ya orang pertandingan tinju itu apa? Berkelahi atau apa? Itu salah. Nah, Tanya dulu. kan waktu abang sekolah. Ya iya, aku tanya dulu. Orang yang bertinju yang itu salah. nggak nyambung Koten. Ditanya Nyambung. tadi masalah. Kan kau nanya berkelahi. Iya, saya nanya berkelahi menurut abang itu salah apa benar? Kan aku bilang kau yang bilang berkelahi salah. Abang bilang apa? Aku bilang enggak salah kan berkelahi. Berarti benar ya, kalau orang benar ya berkelahi itu. Oh, gini aja lah. Gini aja lah Bang Ridwan. Bang Ridwan gini aja lah. Gini aja Bang Ridwan. Kamu tuh udah lakukan ini enggak? Udah ganti lah. Kau sudah enggak mampu dari tadi nunjukin di mana ayat Yesus. Ganti kau enggak dipakai lagi. Ganti yang lain aja. Aku bilang samamu, kamu udah lakuin ini enggak sama bapakmu? Udah ganti. Tadi kan sudah ada perjanjian kita. Kalau kau enggak buktikan kan kau kalau udah ganti yang lain aja. Kau enggak dipakai lagi. Ya udah Bang Ridwan, Bang Ridwan. Buktinya loh. Ya udah Bang Ridwan. Iya, ganti lah. Bang Ridwan. Dia. Bang Ridwan. Mute. Nah, itu. Ya udah. Nih, tadi aku di WhatsApp Bunda Rahma. Jadi Bunda Rahma tuh WhatsApp aku Bang Ridwan. Bang. Gimana? Kok putus-putus suaramu?
Tadi aku ini putus-putus. Ini putus-putus ya? Kedengeran nggak Bang? Iya. Dengar. Kedengeran nggak? Oh. Iya, Iya, dengar. tadi kan saya kan lagi ini. Iya, ini saya mau ngomong bentar dulu. Saya kan tadi lagi ini di WhatsApp sama Bunda Rahma. Kata Bunda Rahma, coba tanyain si Ridon, itu Yesus mencuri keledai itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Itu Bang Ridon. Gimana mencuri keledai? Kenapa? Mencuri keledai di mana? Mencuri keledai di mana? Pasti Di Matius nyata. 21. Matius 21 nomor kedua sampai nomor ke-8. Buka dah ayatnya. Mana ayatnya? Emang Udah ada ayatnya, ntar ngeles lagi. Enggak. nggak bawa itu, Ngeles gimana? nggak punya Bible di situ Bang Matius, Ridon. Matius berapa? Matius 21 Matius 21. Bentar, kalau kau di nomor kedua dari nomor pertama lah baca sampai nomor ke-7 lah paling. Itu Yesus memerintahkan murid-muridnya tuh. Matius berapa? 21. Matius 21. Udah tadi emang nggak denger apa ya diomongin? 21 ya. Ayat 2 sampai 7 coba bacakan. Baca yang keras.